Apa kabar guru belajar dimanapun berada? Pada kesempatan ini kita belajar di seri AKM. Sekarang kita akan pelajari konsep asesmen nasional. Di konsep asesmen nasional di sini ada beberapa topik yang akan kita pahami. Yang pertama adalah pengantar, tujuan dan manfaat dari asesmen nasional, evaluasi ujian nasional, lalu membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Terus akan ada kuis, lalu di sini kita lihat ada kuis konsep asesmen nasional, lalu ada juga refleksi. Baik, kita akan melihat dari yang pengantar. Kita lihat di sini. Di pengantar di sini dijelaskan. Di sini kita lihat asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Lalu di sini ada 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Setelah selesai di sini, maka kita bisa ke topik berikutnya ya. Kita lihat di berikutnya adalah tujuan dan manfaat asesmen nasional. Kita lihat di sini manfaat dari asesmen nasional adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Lalu kita lihat di evaluasi ujian nasional. Di sini kita lihat beberapa hal. Yang pertama, kita lihat di sini beberapa poin evaluasi, bahwa butir-butir ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang tepat digunakan dengan baik. Lalu yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Lalu kita lihat itu dievaluasi, lalu membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini beberapa kita lihat bahwa yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei ya. Lalu yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih variasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Lalu yang ketujuh, metode penilaian asesmen nasional dan UN pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. Ya, itu. Lalu kita lihat sekarang, kita akan masuk ke kuis konsep ya, konsep asesmen nasional. Start. Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Ini benar ya. Lalu selanjutnya, asesmen nasional dapat dikatakan sebagai pengganti ujian nasional karena keduanya merupakan asesmen berskala nasional yang dibutuhkan siswa untuk menentukan kelulusan. Ini salah ya. Selanjutnya, asesmen nasional menekankan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan ujian nasional menekankan pada penguasaan konten pembelajaran siswa. Ini benar. Asesmen nasional lebih menekankan aspek kognitif yang dilihat melalui asesmen kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi. Yang ini adalah kita lihat salah ya. Selanjutnya, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode sensus, sedangkan ujian nasional menggunakan metode survei. Ini salah karena ini malah terbalik ya, salah. Selanjutnya,
Sekolah A mempersiapkan siswanya untuk siap mengikuti asesmen nasional dan melakukan perubahan strategi pembelajaran literasi, membaca, dan numerasi, sehingga mampu melakukan penalaran terkait berbagai mata pelajaran. Di sini benar ya. Next, siswa Pak Budi beranggapan bahwa dengan dihapuskannya ujian nasional, maka siswanya tidak akan semangat belajar karena kurangnya motivasi untuk mencapai nilai tertinggi. Di sini kita lihat, kita melihat ini adalah salah ya. Berikutnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, bukan mengevaluasi hasil belajar siswa. Ini berarti benar. Selanjutnya, berikutnya, melihat dari tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaannya, asesmen nasional tidak sama dengan ujian nasional, sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pengganti ujian nasional. Ini benar. Selanjutnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa dalam menghadapi persoalan kehidupan. Ini juga benar. Kita klik selesai kuis. Ya, nilainya benar semua ya. Bisa kita cek juga sebentar ke bawah ya. Kita lanjutkan ya. Di sini sudah ada topik 1 sudah selesai ya. Apa kabar guru pembelajar? Sekarang kita akan masuk ke konten petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di sini kita akan mempelajari penjelasan tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya, kita akan melihat beberapa gambar di sini dan kita akan melanjutkan di sini. Kita